Selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa untuk kita semua. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Ketua Kelas Abel Antolin silakan memimpin kita di dalam doa. Amin. Sekretaris kelas Muhammad Yamin, kita hadir semua. Ya, kita bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan peliharakan bagi kita. Ibu ingatkan lagi dan berkali-kali lagi supaya kita tetap menjaga kesehatan, khususnya dalam kondisi saat ini. Berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin menjauhi kerumunan dan menggunakan masker kemanapun kita pergi. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar apa itu teks eksplanasi ya, teks yang menceritakan fenomena alam dan fenomena sosial. Hari ini, siapa yang bisa bantu Ibu mengingatkan apa manfaat yang kita peroleh dari belajar teks eksplanasi? Ya, Dodi, silakan. Ya. Manfaat kita belajar teks eksplanasi yang pertama tentu kita mendapatkan pemahaman baru atau pengetahuan baru. Jadi seperti contoh minggu lalu, kalau teks eksplanasi tentang Danau Toba, selama ini kita tahu Danau Toba itu terbentuk dari air mata seorang ibu jelmaan ikan. Tetapi minggu lalu kita membaca teks eksplanasi bahwa ternyata Danau Toba itu terjadi 70.000 tahun yang lalu dari sebuah letusan gunung berapi yang maha dahsyat yang katanya goncangannya sampai ke Eropa. Yang kedua, kita juga belajar manfaat kita belajar teks eksplanasi, belajar mensyukuri atas kebesaran Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, bagaimana terjadinya pelangi, terjadinya hujan. Dan yang ketiga, bagaimana akhirnya melahirkan sebuah sikap. Membaca teks eksplanasi akan melahirkan sebuah sikap untuk kita bisa menjaga alam yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi banjir, apa penyebabnya dan akibatnya, dan itu akhirnya melahirkan sikap bagi kita untuk tidak menyebabkan banjir atau ikut menjaga supaya tidak terjadi banjir. Nah, minggu ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Seperti biasa, kesepakatan kita dalam belajar boleh menyela Ibu saat bicara asal angkat tangannya jikalau ada. Anak-anak Ibu sekalian, di depan ini sudah Ibu pampangkan dua gambar, dua poster, struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, Manghara? Ya, benar. Gambar ini Ibu sendiri yang buat. Ibu buat dengan segenap hati Ibu, dengan segenap cinta Ibu, karena Ibu ingin memberikan makanan yang bergizi, makanan yang sehat untuk anak-anak Ibu. Ya, jadi Ibu yakin cinta Ibu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Ibu yakin cinta Ibu akan berbalas dengan karya anak-anak Ibu yang lebih baik lagi dan lebih hebat lagi dari Ibu. Jadi kalau biasanya kita membaca teks dari buku pegangan, kali ini Ibu sajikan dalam bentuk gambar. Mengapa gambar? Yang pertama, satu gambar itu mewakili 1.000.000 kalimat. Jadi Ibu tidak perlu lagi panjang lebar menguraikan materi kepada kalian. Yang kedua, setiap orang suka gambar. Begitu melihat gambar, langsung direkam mata, disimpan di otak dan ditarik kesimpulan. Jadi orang suka membuat gambar. Nah, kali ini Ibu minta semua kita mengamati gambar ini ya. Jikalau ada yang mau bertanya silakan, jangan ragu, jangan simpan dalam hati nanti sakit kuning, jangan ragu, Ibu ada di sini untuk kita ya. Silakan. Baiklah, waktunya kita sekarang bersenang-senang dan bermain-main ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka jalan-jalan ke puncak seperti Puncak Koja atau Puncak Penatapan Rantep Rapat yang sekarang ini sedang viral? Oke, silakan bentuk kelompok di sini. Siapa yang di sini suka mandi-mandi? Ya, suka mandi-mandi seperti air buru misalnya, sirau-rau atau air terjun Linggahara. Oke, silakan bentuk kelompok di sini. Siapa di sini yang suka dengan nongkrong di kafe misalnya? Oke, silakan bentuk kelompok di sini. Nah, ya. Yon, ada yang mau ditanya? Oke, mengapa Ibu bentuk kelompok sesuai dengan hobi kalian? Ya, karena Ibu sedang mendekatkan hobi kalian dengan tugas kita nanti di kelompok. Misalnya kelompok yang suka mandi-mandi. Nah, itu kan sudah biasa dengan kata hulu, hilir, kemudian air meluap. Nah, itu hobi
hobi-hobi kalian, kata-kata di seputar hobi kalian nanti akan bisa menolong kalian, membantu kalian menyusun teks eksplanasi di kelompok kalian. Nah, misalnya kelompok KP. Nah, kan udah biasa tuh duduk orang-orang yang duduk di KP bicara dengan internet ya, kemudian bully. Nah, kata-kata yang sering kalian jumpai itu nanti akan membantu kalian untuk menyusun teks eksplanasi di kelompok kalian. Ya, bagus-bagus, terima kasih. Nah, kelompok gunung bagus yel-yel dan presentasinya. Kelompok sungai juga bagus yel-yel dan presentasinya. Kelompok KP juga bagus yel-yel dan presentasinya. Nanti sekretaris kelas Muhammad Yamin tolong bahan presentasinya ditempelkan di sudut karya ruangan kita ya. Oke, baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Benar ya, Window, bahwa teks eksplanasi memang sering disajikan dalam bentuk teks. Tetapi sebenarnya selain teks bisa juga disajikan dalam bentuk lain, contohnya dalam bentuk gambar. Nah, misalnya seperti kemarin Hairul di Guru ada banjir ya. Jadi Hairul pertama foto dulu ya keadaan naik buru ya, begitu cantiknya. Kemudian foto penyebab banjir itu misalnya karena apa, hutan-hutan yang ditebang di hulu, kemudian apa, pengunjung yang sembarangan membuang sampah ya, kita lihat itu bungkus-bungkus kopi berserakan di mana-mana. Nah, itu boleh difoto, dijepret. Kemudian yang terakhir boleh lihat difoto lagi banjir yang terjadi akibatnya ya. Nah, ketika disajikan, bukankah itu juga sajian teks eksplanasi, dimulai dari orientasinya, deretan sebab akibatnya ya, sampai pada penutupnya. Dalam membuat video pun bisa seperti itu. Nah, karena Windows suka mengedit-edit video, boleh teks eksplanasi juga disajikan dalam bentuk video. Kita akan menyudahi pertemuan kita. Ibu ingatkan, minggu depan kita akan belajar menulis dan memproduksi teks eksplanasi. Dari mana? Dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ketika kita mengetahui manfaat pembelajaran kita, mengapa kita harus belajar struktur dan kebahasan teks eksplanasi, supaya kita nanti mampu menulis dan memproduksi teks eksplanasi. Demikian, selamat pagi untuk kita.